Ini ya. Ini penggunaannya tinggal mencelupkan kertas indikator universal, kemudian ditunggu beberapa saat, nanti akan terjadi perubahan warna pada kertas itu. Nah, kertas ini nanti dicocokkan pada skala warna ini nih. Ini skala warnanya ya. Jadi di wadahnya itu ada skala warnanya. Cocoknya dengan warna yang mana? Nah, misalnya cocok dengan warna yang di nomor 2. Gitu. Oh, berarti pH-nya 2. Gitu ya, gampang ya penggunaan indikator universal, tapi ya kurang teliti. Gitu. Kemudian indikator selanjutnya, sebelum ke ini kita ke yang terakhir, pH meter. pH meter ini lebih gampang lagi. Jadi ada larutan, dicelupin pH meter, maka nanti di pH meternya akan terbaca pH-nya berapa. Itu pH meter. Nah, kemudian indikator yang terakhir yang akan kita pelajari ini di contoh 6, adalah trayek indikator. Ini perhatikan ya, kita akan belajar ini nih. Di contoh 6 ini kita ngumpul tentang trayek indikator, karena yang sering keluar ini. Oke, trayek indikator itu adalah beberapa gabungan beberapa set larutan yang bisa digunakan untuk memperkirakan pH suatu larutan tertentu. Nah, larutannya apa saja yang biasanya sering digunakan? Ada beberapa nih. Ada metil ungu, metil kuning, metil jingga, dan seterusnya. Ini maksudnya trayek pH dan perubahan warna ini apa, Bu? Perhatikan cara membacanya. Jadi misalnya kita ambil contoh metil merah. Bu Vita belum absen, Nak. Sebentar. Oke, perhatikan metil merah. Ini kita ambil contoh metil merah ya. Metil merah trayek pH-nya 4,2 sampai 6,3. Perubahan warnanya merah strip kuning. Ini maksudnya gimana sih, Bu? Oke, cara bacanya gini. Ya, kita ambil contoh ya. Jadi maksudnya gini, metil merah ketika dia nanti ditetesin dengan larutan tertentu, ternyata warnanya merah, maka artinya pH-nya kurang dari 4,2. Gitu ya. Tapi ketika dicampurkan dengan larutan tertentu, nanti warnanya kuning, maka nanti pH-nya lebih dari 6,3. Paham? Ini maksudnya 4,2, strip 6,3, merah sampai kuning. Paham nggak maksudnya? Jadi ketika misalnya dia pH-nya kurang dari 4,2, maka nanti warnanya merah. Ketika dia dicampurkan dengan larutan yang pH-nya lebih dari 6,3, maka nanti warnanya kuning. Gitu ya, paham ya maksudnya ya? Bu, kalau misalnya pH larutan tersebut antara 4,2 sampai 6,3 gimana? Berarti campuran warna dari keduanya. Merah dan kuning itu berarti apa? Oranye ya? Ya, jadi nanti ketika si metil merah ini dicampurin dengan larutan tertentu, kok warnanya jadi oranye? Oh, berarti pH-nya adalah antara 4,2 sampai 6,3. Biar lebih ngeh, kita lihat contoh 6. Karena ini soal yang sering keluar. Oke, contoh 6, kita lihat nomor 1. Nomor 1 ini masih ini dulu. Nih, suatu larutan pH 7,8. Tentukan warna indikator bila larutan tersebut diteteskan ke dalam metil jingga. Jadi ini maksudnya gini. Ini misalnya ada metil jingga. Kita lihat metil jingga trayeknya berapa? pH-nya, trayek pH-nya minta tolong intipin di tabel di atasnya. Metil jingga trayek pH-nya berapa? 1 sampai 4,4. Berapa? 3,1 sampai 4,4. Oke, 3,1 sampai 4,4. Warnanya apa? Perubahan warnanya? Merah ke kuning. Merah ke kuning. Oke, ini metil jingga ya. Kemudian ditetesin nih larutan. Ditetesin larutan dengan pH 7,8. Maka nanti si larutan si metil jingganya ini warnanya akan berubah jadi apa?
pH-nya 7,8. Trayeknya 3,1 sampai 4,4, merah sampai kuning. Berarti nanti larutan di sini akan warnanya akan apa? Kuning. Kenapa kuning? Karena lebih dari 4,4. Iya, karena 7,8 itu lebih dari 4,4. Kalau lebih dari 4,4 warnanya akan kuning. Gitu ya, paham ya maksud soalnya ya? Paham ya? Lagi, bromtimol biru. Bromtimol biru trayek pH-nya berapa? Intipin di atasnya, minta tolong. 6,0 6,0 sampai 7,6. 7,6. Nah, ditetesinlah larutan dengan pH 7,8. Oh iya, ini perubahan warnanya apa? Kuning biru, Bu. Kuning biru. Oke. Ditetesin larutan dengan pH 7,8. Maka nanti warna larutannya akan menjadi, warna campurannya akan menjadi biru. Kenapa biru? Karena lebih dari 7,6. Gitu ya, paham ya? Kemudian terakhir, ditetesin phenolphthalein. Phenolphthalein rentang pH-nya 8 sampai 9,6. Trayek perubahan warnanya Berwarna merah. tak berwarna ke merah. Oke, ditetesin larutan dengan pH 7,8. Maka nanti campurannya gimana warnanya? Nggak ada warna. Iya, tak berwarna atau bening. Jadi tetap bening. Karena 7,8 itu kurang dari 8. Paham ya penggunaan larutan indikator ini? Paham ya? Ini sudah ada pembahasannya di bawahnya, yang nggak ada adalah nomor 2 dan nomor 3. Kita lihat contoh nomor 2 dan nomor 3. Soal ini yang akan sering keluar. Jadi gini, ini misalnya Fadil mau melakukan atau mau memperkirakan pH got atau air limbah di SMA 70. Jadi dia ngambil 2 sampel ya. Kemudian sampel yang satunya dia ngambil air got di Blok M Plaza misalnya. Nah, si sampel ini diteteskan ke dalam 3 larutan indikator. Yang pertama diteteskan ke metil jingga, kemudian diteteskan ke bromtimol biru, kemudian diteteskan ke kuning alizarin. Nah, kamu disuruh memperkirakan pH dari limbah pertama dan limbah kedua pH-nya berapa. Gitu ya. Nah, kita coba kerjakan yang limbah pertama dulu. Perhatikan ya, ini sering keluar. Air limbah P. Kita simak yang sampel pertama dulu ya. Limbah P ketika diteteskan ke dalam metil jingga, ternyata warnanya kuning. Warnanya kuning, berarti pH-nya gimana? Di atas 4,4. Iya, ini kan 3,2 sampai 4,4, merah sampai kuning. Kok warnanya kuning? Berarti ini di atas 4,4. pH-nya lebih dari 4,4. Kemudian masih belum pasti kan ini berapa, kemudian ditetesin lagi ke dalam bromtimol biru. Ketika diteteskan ke dalam bromtimol biru, campurannya berubah menjadi warna biru. Berarti pH-nya Di atas 7,6. iya, di atas 7,6. Berarti yang ini udah nggak berlaku lagi ya, karena 7,6 itu kan lebih dari 4,4. Ya nggak? Kalau digantikan gini nih awalnya. Ini kan 4,4. Oh, ternyata lebih dari 7,6. Gitu kan? Nah, kemudian diteteskan ke dalam kuning alizarin. Ternyata warnanya kuning. Berarti gimana? Di bawah 10,1. Iya. Tapi di atas Kurang dari 7,6 juga, Bu. Iya. Di bawah 10,1, tapi di atas 7,6. Gitu kan? Oke, berarti air limbah P perkiraan pH-nya adalah antara 7,6 sampai 10,1. Paham sampai sini? Jawabannya seperti itu nanti. Gitu ya. Ini yang air limbah P. Kalau yang limbah Q sekarang. Air limbah Q. Kita lihat ya. Air limbah yang kedua, ketika dia ditetesin metil jingga, warnanya kuning. Berarti Di atas 4,4. ya, lebih dari 4,4. Diteteskan ke dalam bromtimol biru, ternyata warnanya
kuning. Berarti Di bawah Kurang 6. kurang dari 6. Kan? Diteteskan ke dalam kuning alizarin, ternyata warnanya kuning juga. Berarti Di bawah 10,1. iya, kurang dari 10,1. Kurang dari 6, kurang dari 10,1. Berarti 6 itu kan kurang dari 10,1 juga. Berarti ini nggak berlaku ya. Berarti ini ya yang dipakai ya. Berarti air limbah Q pH-nya adalah lebih dari 4,4, tapi kurang dari 6. Gitu ya. Atau gampangnya, tipsnya kalau misalnya bingung gini, nanti kalau ada lebih darinya banyak, kamu ambil angka yang paling gede. Ini contohnya. Kalau lebih darinya banyak, kamu ambil angka yang paling gede. Kalau kurang darinya banyak, kamu ambil angka yang paling kecil. Gitu ya, gampangnya ya tipsnya ya. Kalau misalnya, aduh bingung gimana sih? Udah gitu, pokoknya kalau lebih darinya banyak, kamu ambil angka yang paling gede. Kurang darinya banyak, kamu ambil angka yang paling kecil. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah sampai sini? Halo? Jelas, Bu. Jelas ya, silahkan di screenshot. Ini kan nggak ada nih pembahasannya di bawahnya. Nanti dicatat di bawahnya. Sudah di screenshot? Nah, kita lihat contoh yang lain nomor 3, tapi nomor 3 ada ralat nih. Ini nomor 3, ini ada ralat ya. Ini warnanya berubah jadi ungu yang air limbah pertama. Ini kalian ralat sendiri di punya kalian ya. Ini warnanya ungu. Diralat ya. Kita bawa ke ini jadi paint biar enak. Udah kalau udah kasih aja ya. Ya. Oke, ini tadi berubah jadi ungu ya. Ungu kita kerjain ya. Ini juga sama, ada 2 sampel yang kita kerjain, yang disuruh perkirakan. Kita kerjain yang air limbah pertama dulu. Air limbah 1 kita lihat. Air limbah 1 dites dengan lakmus yang mempunyai trayek pH 4,7 sampai 8,3. Ternyata warnanya ungu. Berarti gimana nih kalau warnanya ungu? di antara 4,7 sama 8,3, Bu. Iya, betul. Di antara 4,7 sampai 8,3. Atau berarti lebih dari 4,7, tapi dia kurang dari 8,3. Gitu ya. Kemudian dites dengan metil merah, ternyata warnanya merah. Berarti Di atas 5,8. iya, di atas 5,8. Kita kumpulin dulu ya, yang lebih dari kita kumpulin, kurang dari kita kumpulin. Dites dengan apa nih? Bromkresol ungu warnanya hijau. Hijau. Kuning ungu. Berarti ini mungkinan ini ya warna campuran keduanya ya nggak? Kok di luar warna ini gitu kan? Emang kuning sama ungu jadi hijau ya? Ya sudahlah, kita ngikutin soalnya saja ya. Ini warnanya hijau, berarti ini mungkin yang dimaksud adalah warna campuran antara keduanya, berarti antara 5,2 sampai 6,8. Gitu ya. Berarti lebih dari 5,2 tapi kurang dari 6,8. Kemudian yang terakhir dites dengan bromtimol biru atau BTB kadang nyebutnya. Warnanya kuning. Berarti kalau kuning Di bawah 6. ya di bawah 6. Berarti pH-nya berapa nih? Tadi gimana tipsnya kalau misalnya bingung? Kalau lebih dari ambil angka yang paling Besar. gede. Berarti ini lebih dari 5,8 ini nggak berlaku. Karena 5,8 itu lebih dari 4,7, lebih dari 5,2 gitu kan. Kurang dari ambil angka yang paling Kecil. gitu kan. Berarti yang 6. 6. Karena 6,8 itu 6 itu kurang dari 6,8. 6 itu kurang dari 8,3 gitu. Berarti pH air limbah 1 perkiraannya adalah 5,8 sampai 6. Gitu ya, paham ya? Oke, kemudian yang terakhir, air limbah kedua. Air limbah 2 dites dengan lakmus warnanya biru, berarti gimana?
Di atas Di atas 8,3. Oke, di 8,3. atas 8,3. Dites dengan indikator yang kedua, warnanya merah. Berarti di atas 5,8. Dites dengan indikator yang ketiga, warnanya ungu. Berarti Di atas 6,8. di atas 6,8. Dites dengan BTB, bromtimol biru, warnanya biru. Berarti Di atas Di atas 7,6. 7,6. di atas 7,6. Ya udah, berarti pilih angka yang paling Besar. A. 8,3. 8,3. Ya, berarti pH-nya adalah lebih dari 8,3. Perkiraan pH-nya seperti itu. Ini kalau nggak ada pH meter, kalau pakai pH meter lebih praktis lagi sebenarnya, tinggal celupin udah ketahuan pH-nya berapa. Gitu ya, sampai sini ada pertanyaan silahkan di screenshot. Udah ya, udah di screenshot ya. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ya? Ini Bu Vita kayaknya udah, tapi ini aja deh buat pengantar ke kita pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita PTM ya. Ini Bu Vita cuma mau bahas ini saja. Yang bawahnya hitung-hitungannya nggak usah, pokoknya cuma sampai sini aja. Reaksi asam dan basa. Ini nanti ada hitung-hitungannya, tapi hitung-hitungannya mudah-mudahan bisa kita pelajari saat tatap muka secara langsung, jadi kalian lebih paham. Ini Bu Vita akan menjelaskan hasil reaksi yang terjadi ketika asam dan basa dicampurkan. Oke, perhatikan ya. Asam ketika direaksikan dengan basa, itu namanya adalah reaksi penetralan. Atau nama lainnya reaksi penggaraman. Jadi ketika ada asam dan basa dicampurkan, maka reaksi tersebut disebut sebagai reaksi penetralan atau reaksi penggaraman. Gitu ya, walaupun sebenarnya hasil yang dihasilkan ketika asam dan basa dicampurkan belum tentu netral, belum tentu pH-nya 7, bisa jadi pH-nya kurang dari 7 atau bisa jadi pH-nya lebih dari 7, tergantung nanti sisanya siapa. Kalau sisanya asam, kalau asam yang digunakan untuk bereaksi lebih banyak daripada basa, maka kan asamnya bersisa nanti. Maka campuran larutan itu sifatnya asam. Atau ketika basanya berlebih direaksikan dengan asam, maka nanti di akhir reaksi campuran itu nanti sifatnya basa. Tapi ketika asam dan basa jumlahnya sama direaksikan, maka nanti netral, pH-nya 7. Gitu ya. Jadi kita ulangi, ketika asam dan basa dicampurkan, itu reaksinya namanya adalah reaksi penetralan atau reaksi penggaraman. Nah, kemudian produk yang dihasilkan apa? Ketika asam dan basa dicampurkan, produk yang dihasilkan selalu garam plus air. Jadi contoh misalnya, kita lihat contohnya dulu HCl, NaOH. Di sini ya. Ini buat pengantar saja ya, harus perhatikan tapi. Oke, reaksi penggaraman atau reaksi penetralan. Itu adalah ketika asam dan basa dicampurkan, dia akan selalu menghasilkan garam plus air atau plus H2O. Oke, contoh yang pertama misalnya HCl dan NaOH. Ketika dia direaksikan, maka akan menghasilkan garam plus air plus H2O. Nah, garam yang dihasilkan apa? Garam yang dihasilkan ya udah tinggal gini. HCl itu kalau diionkan jadi apa sih, Nak? H plus Cl min. H plus dan Cl min. NaOH jadi apa? Na plus. Na plus dan OH. Kalau H plus dan OH minnya itu nanti akan jadi H2O. Nah, maka yang Cl min dan Na plusnya akan jadi garam. Jadi apa nih? Kalau Na plus dan Cl min bereaksi jadi apa? NaCl. Iya, ini garamnya berarti garam NaCl. Gitu ya. Ini sudah setara ya. Kamu lihat ini sudah setara.
Contoh lain, misalnya apa tadi contohnya di handout? Misalnya H2SO4, H2SO4 plus KOH plus kalium hidroksida. Ini juga sama, akan menghasilkan garam plus air plus H2O. Nah, tapi garam yang dihasilkan apa, Bu? Nah, kita uraikan dulu. H2SO4 itu kalau diuraikan jadi apa, diionkan? H plus dan SO4 2-. Ya enggak? Ya enggak? Ya, Bu. H jadi apa? K plus OH-. OH-. Nah, H plus dan OH-nya jadi H2O. K plus ditambah SO4 2- akan jadi garam. Garam apa nih kalau K plus sama SO4 2-? H2SO4. Iya, K plus sama SO4 2-. Ini kan ditukar-tukeran, masih inget ya ini ya? Jadi K titik-titik dalam kurung SO4 titik-titik. Belakangnya K, indeksnya K, itu muatan SO4. Belakangnya SO4, ini justru muatan K, gitu kan? Berarti K2 SO4 1, gitu kan? Tapi plus minusnya sudah hilang, jadinya K2 SO4. Gitu ya. K2 SO4. Tapi ini belum setara, kamu setarain dulu nih. K-nya di sini di kanan 2, di kiri baru 1, berarti ini dikalikan 2 ya. S-nya sudah sama, H-nya sekarang. H-nya di kanan berapa? 2. 2 sama ini 4. berarti 4 ya. Di sini baru 2. 2, berarti di sini dikalikan 2. 2. Gitu ya. Contoh lain lagi, misalnya yang HCl lagi aja ya. HCl ditambah CaOH2, kalsium hidroksida. Sama, ini akan menghasilkan garam plus air. Garamnya apa? Ya udah, ini kamu ionkan. Ini kalau diionkan jadi HCl diionkan jadi H plus Cl-. Kemudian kalau CaOH2 diionkan jadi Ca2 plus dan OH-. Pak ya, ini beginian ya, dicek lagi nanti di kelas 10. Oke, Ca2 plus dan Cl- jadi garam apa nih? Ca2 plus dan Cl- jadi apa nih? CaCl2. Iya, jadi CaCl2. CaCl2. Udah setara belum? Belum, Cl-nya baru 1 yang di kiri, berarti di sini dikalikan 2. Sekarang kita hitung H-nya. H-nya di kanan berapa? 4. H-nya ini 4, di sini baru 2. Berarti di sini kaliin 2. Gitu ya, paham ya? Ini pengantar buat pertemuan selanjutnya. Ini contoh lainnya di sini ada. Nanti silahkan dicek. Yang mungkin masih bingung, silahkan nanti, silahkan nanti dicek lagi baik di materi ikatan kimia atau kalau nggak di tata nama senyawa. Di senyawa ion itu ada tuh tabel kation sama tabel anion kalau masih ingat. Itu kamu cek. Atau kalau enggak, sebenarnya nanti lama-kelamaan yang sering keluar kan sebenarnya cuma itu doang. Nanti lama-kelamaan akan hafal juga kok. Jadi misalnya kalau SO4 sama K itu jadi K2SO4. Na terus ada Cl berarti jadi NaCl. Ca sama NO3 jadi Ca dalam kurung NO3 2 kali. Nanti lama-kelamaan sebenarnya akan hafal. Mg dan SO4 jadinya MgSO4. Tapi kalau biar mau lebih paham lagi silahkan dicek di kelas 10 di materi tata nama senyawa ion. Kita pernah ngasih handout juga. Atau di materi ikatan kimia juga ada. Gitu ya, untuk hitung-hitungannya kita belajarnya pertemuan selanjutnya mudah-mudahan bisa pas PTM ya ini ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Halo? Nah. Ada, Bu. Aman ya? Dan Bu. Oke, aman ya?
Kita harap yang belum paham nanti dipelajari ulang, karena nanti pas PTM kita nggak akan menjelaskan ulang ya, karena waktu kita terbatas banget. Gitu, ini banyak yang tidak join sepertinya. Kalau seperti ini Bu Vita bisa minta report Zoom-nya nggak ya? Bu Vita bisa minta report Zoom-nya nggak kalau kalian break room seperti ini? Enggak ya kayaknya ya. Ada yang tahu kan? Ada yang tahu Bu, kita bisa minta report Zoom-nya nggak? Minta report Zoom-nya ke siapa? Kalau breakout room saya kurang tahu Bu, tapi nanti saya cek. Atau Bu Vita absen aja ya, ini kan cuma sekelas nih. Bu Vita absen aja deh, bentar. Yang ada langsung nyaut, kalau nggak nyaut Bu Vita nggak hadir ya. Oke, yang pertama Afifah. Afifah. Halo Afifah. Alif. Hadir, Bu. Oke, Andika. Andika tidak ada. Arifah. Oke, Beno nggak ada. Cika. Hadir, Bu. Oke, Deni Syara. Hadir Bu. Destino. Hadir, Bu. Dustin. Hadir, Bu. Farhan. Oke, Fatimah. Hadir Bu. Ganesa. Hadir, Bu. Gigi. Hadir, Bu. Hairati. Hadir, Bu. Hana. Hadir Bu. Jelita. Hadir, Bu. Bentar, kita cas dulu ya. Laila Dinda. Hadir Bu. Fadil. Hadir, Bu. Guntur. Guntur. Oke, Guntur masih belum hadir ya. Landri. Hadir, Bu. Raya. Hadir, Bu. Raken. Hadir, Bu. Ramdhani. Hadir, Bu. Nabila. Hadir, Bu. Naila. Naila. Naila tidak hadir. Niputu. Hadir Bu. Nuraini. Hadir Bu. Rahma. Hadir, Bu. Rifki. Oke, Rifki bikin bermasalah. Saila. Hadir, Bu. Sylvia. Hadir Bu. Siti Maharani. Syarif. Hadir, Bu. Talristi. Hadir Bu. Talita. Hadir Bu. Oke, Tri Susilawati. Hadir, Bu. Veronica. Hadir Bu. Vinka. Vinka. Vinka tidak ada. Yantri. Hadir, Bu. Oke, Zara. Hadir Bu. Oke, Afifah tadi hadir ya. Berarti Guntur, Naila, Vinka. Tidak ada keterangan semua? 3 siswa ini? Vinka tidak ada di partisipan, Bu. Siapa tadi? Guntur juga tidak ada, Naila juga tidak ada. Itu berarti yang tidak hadir ya. Nggak ada keterangan ke ketua kelas? Hadir, Bu. Ya, Andika hadir. Naila ada di partisipan. Naila ada di partisipan tapi tidak nyaut. Naila, halo. Naila, kok bisa nggak lihat? Oke, Naila. Ditinggal kita. Naila. Naila. Pokoknya tidak ada keterangan, kita panggil, kita anggap tidak hadir ya. Walaupun sudah hadir. Oke, kita akhiri untuk hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita belajarnya baru pendek doang. Jadi nanti yang mungkin masih bingung silahkan dipelajari ulang. Gitu ya. Kita akhiri untuk hari ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.